Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas lebih dalam satu cerita nih dari kanal YouTube Lentera Malam. Ini pengalaman nyata Mas Raffi, study tour SMA-nya tahun 2012. Wah, berubah jadi menegangkan. Sumber kita langsung dari transkrip wawancaranya. Iya betul, jadi ini kesaksian langsung ya. Anda mungkin pernah ya ikut study tour, biasanya kan seru-seruan. Nah, tapi ini beda. Coba Anda bayangkan perjalanannya lewat rute malam yang terkenal angker. Kayak alas roban gitu. Terus ada gangguan demi gangguan, sampai puncaknya nanti di dekat Python Banyuwangi. Mengerikan sih kalau dibayangin. Mari kita coba urai bareng-bareng ya rangkaian kejadiannya ini. Oke, kita telusuri detailnya satu-satu. Mulai dari kejadian di bisnya, terus pengalaman di penginapan, sampai yang paling susah dijelasin itu, histeria massal. Misi kita ya, memahami alur ceritanya ini berdasarkan kesaksian yang ada, apa sih yang bikin ini begitu meresahkan? Oke, kejadian pertama aja udah langsung aneh ya, pas mereka melintas alas roban malam-malam. Iya, jalur itu kan udah terkenal ya, kadang disebut jalur tengkorak juga. Nah, tiba-tiba kaca depan bisnya retak, keras bunyinya. Tapi titik retaknya itu loh aneh, di kiri atas, setinggi kepala. Betul, bukan di bawah kayak nabrak batu atau hewan di jalan gitu kan? Iya. Nah, ini menarik nih. Ada dua versi cerita dari orang di dalam bis. Oh ya, gimana tuh? Keneknya bilang, rasanya kayak nabrak sesuatu berambut. Agak nggak jelas ya deskripsinya. Sesuatu berambut? Terus? Supirnya beda lagi. Dia ngaku lihat kayak anak kecil lempar batu, tapi ini kan di tengah hutan lebat, malam-malam pula. Agak gimana ya, susah diterima akal sehat. Dua-duanya nggak biasa sih. Ditambah lagi, katanya bus mereka ini pas kejadian itu agak misah dari rombongan lain. Sendirian gitu. Iya benar, bus mereka jalan sendirian dari 5 bus total. Makin tegang pasti suasananya. Oke, itu di Alas Roban. Setelah insiden kaca itu, gimana pas mereka sampai di Bali? Udah aman? Nah, ini dia. Justru sebaliknya. Udah didampingi pecalang, penjaga adat Bali itu kan. Iya, seharusnya lebih tenang ya. Tapi gangguan lanjut di hotel. Ada cerita temennya Raffi, katanya iseng nendang sajen. Sesajen kecil gitu. Habis itu langsung sakit demam. Wah, nekat juga ya. Terus Raffi sendiri gimana? Raffi sendiri juga ngalamin. Di kamarnya ada ketukan misterius. Awalnya di pintu utama. Oke. Terus pindah ke pintu kamar mandi. Nah, yang paling aneh, ketukannya pindah di jendela kamarnya di lantai 4. Padahal nggak ada balkon. Lantai 4, nggak ada balkon. Itu sih, benar-benar bikin merinding ya. Belum lagi dia cerita soal lukisan penari bal di kamarnya. Katanya matanya itu kayak ngikutin gerakan dia, melirik gitu. Aduh. Terus tadi disebut ada peringatan dari pecalang sebelum mereka pulang. Iya, ini detail penting nih kayaknya. Sebelum rombongan cabut dari Bali, pecalang itu kasih pesen. Pesan apa? Agak samar sih, tapi intinya tanggung jawab beliau cuma sebatas tanah Bali. Jadi disuruh hati-hati, banyak berdoa. Kayak firasat gitu ya. Seolah-olah udah ngerasa bakal ada sesuatu lagi di luar Bali. Dan bener kejadian kan, puncaknya itu pas perjalanan pulang mau ke Jogja. Lewat dekat PLTU Python di Banyuwangi. Nah, lokasi ini kan punya catatan kelam juga ya soal tragedi bus study tour tahun 2003. Betul. Terus apa yang terjadi di busnya Raffi waktu itu? Waduh, ini bagian paling intens kayaknya. Belasan siswi, terutama yang duduk di bagian tengah bus, tiba-tiba ketawa histeris barengan. Ketawa? Iya, ketawa ngakak gitu. Tapi terus langsung nangis sejadi-jadinya, teriak-teriak nggak karuan, benar-benar histeria massal. Ya ampun. Terus sopir sama keneknya gimana? Masa nggak denger? Nah, ini yang bikin tambah panik. Sopir sama kenek di depan itu kayak nggak terpengaruh sama sekali. Lempeng aja gitu. Nyetir terus seolah nggak ada apa-apa. Loh, kok bisa? Penumpang lain gimana? Yang masih sadar? Menurut Raffi, siswa cowok sama beberapa guru yang sadar itu pada ketakutan. Ada yang lihat sosok kayak penari barong tapi versi jahat gitu, nari di lorong bus. Astaga, di dalam bus? Ya, ada juga yang lihat kayak kepala terbang liak gitu ya, di luar jendela. Udah pada panik, langsung refleks berdoa bareng-bareng. Terus pas mereka doa itu ada perubahan. Iniknya, iya, justru pas doa-doa mulai kenceng itu, sopirnya kayak baru bangun, langsung ngerem mendadak. Apa katanya dia? Kenapa tadi terus jalan? Pengakuannya ini yang bikin kaget. Dia bilang,
Dia tadi lagi fokus banget ngikutin bus lain di depannya yang ngebut. Bus lain? Iya, padahal pas dicek, bus mereka itu bus paling depan. Nggak ada bus sama sekali di depan mereka. Jadi bus yang dia ikutin itu ya nggak nyata. Bener-bener perjalanan yang, wah, nggak kebayang ya rasanya. Abis itu berhenti gangguannya. Belum total. Sampai Jogja, ada kejadian kecil lagi. Di hotel yang sama, tempat Raffi dulu pas SMP, juga pernah ngalamin hal aneh. Oh, ada cerita lagi di hotel itu. Kali ini, cuma cangkir di laci kamarnya pecah sendiri pas dini hari. Tapi, misteri utamanya baru kebuka pas mereka udah balik ke Jakarta. Gimana tuh akhirnya bisa ketahuan penyebabnya? Jadi, ada satu teman sekelas Raffi yang di bus itu juga sakit demam tinggi. Nggak sembuh-sembuh, terus ngerasa kayak ada yang ngikutin terus. Waduh. Akhirnya, ada siswa lain dari bus rombongan sebelah yang katanya indigo, bisa lihat gitulah ya. Dia yang ngasih penjelasan. Apa katanya? Menurut dia, semua rentetan kejadian ini, dari Alas Roban, Bali, sampai Python, itu pemicunya si temen yang sakit ini. Ternyata dia ngambil sebotol kecil pasir dari Pantai Kuta, buat kenang-kenangan katanya. Sebotol pasir, cuma pasir. Terus hubungannya apa? Nah, menurut si anak indigo ini, pasir itu bukan pasir biasa. Itu kayak rumah makhluk halus, atau energinya kuat gitulah. Pas dibawa pergi, penunggunya itu ikut. Nah, ikutnya ini menimbulkan semacam gesekan atau konflik sama penghuni lain di tempat-tempat angker yang mereka lewati, terutama di Alas Roban dan Python itu. Jadi, solusinya gimana dong? Ya akhirnya, pasir itu dikirim balik ke Bali, lewat paket, dialamatin ke hotel tempat mereka nginep dulu. Terus? Berhasil! Ajaibnya, iya. Begitu pasir itu dikirim, teman yang sakit ini langsung kondisinya membaik, sembuh total. Dan rangkaian kejadian aneh selama study tour itu berhenti. Luar biasa ya ceritanya, bener-bener di luar dugaan. Iya, cerita ini kan terlepas Anda percaya atau enggak ya, tapi menyoroti banget gimana kepercayaan lokal itu kuat, dan gimana tindakan yang kita anggap sepele, kayak ambil pasir atau nendang sesajen, itu dipercaya bisa punya dampak gede di konteks budaya tertentu. Betul, mulai dari kaca pecah misterius di Alas Roban, gangguan di Hotel Bali, histeria massal di Python, ternyata ujungnya karena sebotol pasir pantai. Ini study tour yang pasti nggak akan terlupakan sih. Tapi bukan karena wisatanya ya. Bukan karena wisatanya, tapi karena terornya. Nah, ini mungkin ninggalin pertanyaan ya, buat Anda renungkan. Seberapa jauh sih keyakinan kita soal hal gaib atau energi tempat gitu bisa membentuk pengalaman kita? Dan gimana coba, benda sekecil sebotol pasir kok bisa dianggap jadi pembawa masalah sejauh itu, nyebrang pulau lagi? Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya ya.